Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan beriman, dalam keadaan banyak sekali kita beramal ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan, keluarga, dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita akan mentadabburi Quran surat Al-Furqan ayat ke-74 ya. Surat Al-Furqan ayat 74 yang merupakan bagian daripada ciri ibadur rahman, yaitu mereka yang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Furqan ayat ke-74. Adalah ayat yang akan kita pelajari bersama ya. Dan ini terkait dengan memohon keturunan. Insya Allah doa ini hafal ya, banyak yang hafal ya surat Al-Furqan ayat 74 ini, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami, min azwajina, di antara pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan zurriyah kami. Zuriyah itu keturunan Ibu-ibu ya. Jadi tidak hanya anak tapi keturunan. Ya, keturunan semuanya sampai cucu-cucu kita. Untuk apa? Qurrata a'yun, supaya menjadi qurrata a'yun. Dan kemudian doa yang kedua, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami semuanya ini, satu keluarga sampai ke bawah, itu menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan dari ayat tersebut, yakni alladzina yas'aluna Allah an yukhrija min aslabihim wa min dzurriyyatihim man yuti'uhu wa ya'buduhu wahdahu la syarikalah, yaitu orang-orang yang meminta kepada Allah supaya dikeluarkan dari sulbi-sulbi mereka, yaitu keturunan mereka, menjadi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya. Jadi di ayat itu kan menjelaskan tentang ibadur rahman sebenarnya ya. Tentang ibadur rahman
tentang hamba Allah yang Rahman. Di antara ciri-cirinya adalah yaitu mereka yang berdoa Rabbana hablana itu tadi. Maka kata Ibnu Katsir, fala syai'a aqarru li 'ainil mu'min min an yara habibahu fi taatillah. Maka tidak ada sesuatu pun yang membuat mata ini senang bagi seorang mukmin. Mata ini senang Ibu bagi seorang mukmin manakala dia melihat orang-orang yang dicintainya itu dalam ketaatan kepada Allah. Jenengan itu kalau melihat suami, kemudian anak-anak, putu, mantu, dulur-dulur, itu semuanya taat kepada Allah, itu kira-kira senang atau tidak Ibu? Senang itu. Ya. Coba kita bandingkan dengan kebalikannya. Naudzubillah misalnya. Ono sing bromocora, ono sing begal, ono sing wah itu nguwenes itu. Itu neraka sadurunge mlebu neraka sudah neraka dhisik di dunia itu ya. Lah makanya doa ini penting untuk kita baca. Ya, doa ini penting untuk kita baca. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau ditanya, lamma su'ila an hadhil ayati qala, ketika beliau ditanya tentang ayat ini, maka beliau mengatakan, la wallahi ma syai'un aqarru li 'ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla. Tidak, demi Allah kata beliau, tidak ada sesuatu pun yang menjadikan mata seorang mukmin itu menjadi tenang, menjadi teduh, ya, kecuali kalau dia melihat anaknya, orang tua dari anak itu, ya, saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semuanya ingin yang seperti itu kan Ibu-ibu ya. Kalau perlu itu zuriyah kita, tidak hanya anak-anak kita, tapi zuriyah kita, ya, cucu cicit kita seterusnya itu semuanya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebelum kita nanti membahas tentang makna qurratu a'yun, ya, di dalam Al-Qur'an itu hadirin jamaah rahmati Allah, di dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan ada 5 model anak. Ya, di dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan ada 5 model anak. Tentunya 5 model anak ini tergantung orang tuanya kan gitu ya. Karena kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Apa fitrahnya? Suci. Apa? Kenapa kok suci? Nah, yaitu beriman kepada Allah Ibu-ibu. Semua bayi yang lahir itu beriman kepada Allah. Makanya dia kalau bayi itu lahir dari perut siapapun tetap agamanya Islam. Karena Allah ketika menjadikan ruh, ya, Allah mau mengambil persaksian dari semua ruh ini. Allah berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Gitu jawaban roh. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka semua roh itu menjawab, ya kami bersaksi engkau Tuhan kami. Setelah itu dimasukkan ke dalam janin, ya, di usia 120 hari dalam perut seorang ibu. Begitu lahir dalam keadaan fitrah, fitrahnya beriman kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, fa'abawahu, tergantung orang tuanya nanti yang menjadikan anak ini menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, itu tergantung orang tuanya. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan menjadi Islam. Kenapa? Ya sudah, karena memang fitrahnya Islam. Jadi 5 model anak ini hadirin jamaah rahmati Allah, itu yang mencetak itu adalah orang tua dan lingkungannya nanti. Nah, makanya nanti ketika kita dapat 5 ini,
Ya, nah ini kita nanti zuriyah kita, keturunan kita itu mau kita jadikan yang model kayak apa? Nah kan gitu ya, model seperti apa? Nah ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, model yang pertama atau tipe anak yang pertama yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, yaitu yang ada di dalam surat Al-Furqan ini 74. Ada zuriyah yang menjadi qurrata a'yun, ya. Ada keturunan yang menjadi qurrata a'yun. Ini tipe yang pertama. Sejuk pandangan kita ibu ya, seneng gitu, meneng-meneng. Kan kita itu suka ya kalau lihat anak-anak cilik-cilik terus meneng-meneng melantunkan ayat suci Al-Quran itu ya. Saya itu suka lihat yang kontingen dari Indonesia ibu-ibu, orang Malang ya, siapa, Ar-Rumi itu, Aisyah Ar-Rumi ya. Nah itu kan dikirim ke Dubai ya, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah. Tapi sudah pulang kalau tidak salah ya, karena Dubai lagi ini ya, lagi kena imbas perang antara Amerika, Israel dan Iran ya. Itu anak kecil seperti itu ngaji itu kan seneng bu ya. Timbangnya delok arek cilik bantengan, ayo coba, ayo milih pundi jenengan. Loh iya. Loh, secara tabiat, ya, secara tabiat itu orang itu lebih suka yang seperti itu. Hadirin jamaah rahmati Allah. Saya itu pernah ya pas berangkat ngisi kajian gini ya, terus di lampu lalu lintas itu ada seorang bapak yang saya tidak tahu apakah itu ngantar anaknya atau jemput anaknya, saya tidak tahu ya, masih ya sekolah SD lah. Loh itu digonceng ambil bapaknya itu sambil renang-renang bu ya, ambil menghafalkan bacaannya tabarakalladzi biyadil mulku di samping saya itu, masya Allah hari ini ya. Jadi seneng gitu ya melihat seperti itu. Itu namanya qurrata a'yun ibu, yang membuat mata kita itu seneng melihatnya ya. Masuk kamar mandi dia baca doanya, keluar kamar mandi dia baca doanya, kemudian dia makan langsung secara otomatis ya, tangan kanannya duduk kemudian baca doa. Oh itu seneng sekali itu. Daripada sing arek sekolah bolosan ya, ngaji ora entos, sekolah bolosan terus misalnya ya, kan itu enggak nyaman gitu loh. Itu namanya bukan qurrata a'yun. Nah saya yakin semua yang hadir di sini itu pengen keturunannya menjadi qurrata a'yun. Seneng, meripat kita ini seneng. Dan ada fadilahnya ibu-ibu, ada faedahnya kita memiliki keturunan yang soleh-solehah, itu ada fadilahnya ya. Qurrata a'yun itu berarti anak-anak yang solehah. Ada faedahnya ketika kita nanti meninggal dunia, doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doanya anak soleh. Awaladin solih yad'ulah, kata Rasulullah. Idza mata banu Adam, apabila manusia ini mati terputus semua amalnya illa min salas, kecuali 3 perkaranya: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah. Awaladin solih, lho ana solihe ya do'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi tidak sekedar anak, harus anak yang tipe 1 ya, unggulan ini ibu-ibu, yang qurrata a'yun. Kalau tidak menjadi qurrata a'yun tidak bisa. Ibnu Abbas ditanya qurrata a'yun itu ya, beliau ditanya apakah di dunia saja atau di akhirat. Kata Ibnu Abbas, la fid dunya wal akhirah. Qurrata a'yun itu berimbas ibu-ibu, kalau di dunianya baik pasti nanti berimbas sampai di akhiratnya ya. Nah apa fadilahnya? Yaitu tadi doanya dikabulkan oleh Allah. Nah kita ini kan banyak dosa. Ketika kita meninggal dunia, kita belum tahu apakah dosa-dosa kita semuanya sudah dihapus atau belum. Nah doanya keturunan-keturunan kita yang soleh-solehah itu loh bu, yang anak ya, cucu kita, terus ndongakno mbah-mbah dan seterusnya, itu yang akan kita panen di akhirat kelak ya. Makanya kalau kita punya anak ya, nanti kita berusaha supaya
punya keturunan lagi menjadi anak-anak yang qurrata ayun. Bagaimana caranya menjadikan anak yang qurrata ayun ini? Satu, dimulai dari screening siapa calon bapak dan siapa calon ibunya. Tentu ibu-ibu. Kata Rasulullah, innal khaira la ya'ti illa bi khair. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kebaikan tidaklah melahirkan kecuali kebaikan. Kebaikan akan melahirkan kebaikan. Kalau bibitnya unggul, ya, suami istrinya bibitnya unggul, insya Allah anaknya juga akan menjadi unggul, ya. Seperti itu. Jadi mulai dari awal kita mempersiapkan, ya, anak kita sendiri. Kalau kita punya anak, dipersiapkan untuk menjadi bibit unggul, sehingga nanti ketemu sama-sama bibit unggul, ya. Allah itu loh di dalam Al-Quran itu menyebutkan Nabi Ibrahim itu keluarga Ibrahim, ibu-ibu. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Nuh, disebutkan Nuhnya saja, nggak disebutkan istri dan anaknya. Kenapa? Karena ternyata istrinya dan anaknya ada yang membangkang, kan, sehingga keluarganya nggak bisa dijadikan suri toladan. Agama, ya, yang pertama, innallaha astafa Adam, Nabi Adam, suami istri oke, taat, tapi anaknya ada yang nggak taat kepada Allah, ya, pembunuh, ya. Adam wa Nuhan, tapi begitu Ibrahim tidak disebutkan wa Ibrahim, tapi apa? Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, karena keluarganya Nabi Ibrahim itu bisa dijadikan suri toladan. Suami istri sama-sama bibit unggul, punya anak Nabi Ishak dan Nabi Ismail, sama-sama jadi nabi. Itu pentingnya ibu-ibu, ya. Makanya Rasulullah SAW itu kan menyampaikan, ya, boleh kita itu milih parasnya, boleh kita pilih apakah dia sudah kerja, boleh, tapi yang paling utama adalah tentang agamanya. Apalagi hari ini, hadirin jamaah rahmati Allah, ya, di tengah rusaknya umat hari ini, yang kita harapkan itu ya agama, ya, agamanya. Kalau dulu di zaman Rasulullah itu sudah biasa, ibu-ibu, orang tua itu menawarkan, itu sudah biasa. Nek hari ini koi aneh gak pati umum, ya. Jadi menawarkan kepada temannya gitu. Ya apa besana nabi aku ah. Aku mulai dua anak, tak delok soleh, ya. Aku yang dua anak sing solihah. Tapi aku tuh klop, ya. Ya. Dia punya teman sama apa ngajian ngeten iki lho, misalnya ngeten iki didata sapa duwe putu piro ya sing soleh gitu, ya. Engko besanan ayo, nah gitu, ya. Zaman dulu biasa itu, ya. Abu Bakar, ya, datang Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Hafsah ini baru ditinggal sama suaminya, ya. Mau saya tawarkan ke siapa ini? Nah, gitu, ya, tawarkan. Dalam rangka apa? Mencari bibit unggul tadi itu, zuriyahnya tetap menjadi qurrata ayun, ya. Jadi yang pertama, hadirin jamaah rahmati Allah, adalah mempersiapkan calon bapak dan calon ibunya. Yang kedua, memastikan makanannya halal yang diberikan, ibu-ibu, ya. Yang kita berikan kepada anak-anak kita itu pun juga gitu. Pastikan bahwa rezeki yang kita berikan kepada mereka itu memang halal. Kenapa? Ya tadi hadis dari Rasulullah tadi, innal khaira la ya'ti illa bi khairin, kebaikan tidaklah melahirkan kecuali kebaikan. Maka mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, berarti keburukan melahirkan keburukan. Lah, makanan haram itu oleh Allah SWT selalu disebut sebagai makanan yang suh atau khobath, makanan yang kotor, makanan yang buruk. Sehingga kalau makanannya buruk akan melahirkan generasi yang buruk. Makanya misalnya, ya, ini salah satu indikatornya ini, ya. Kalau ada anak atau istri atau suami misalnya, ya, itu kok wangel diajak beribadah kepada Allah, wangel dituturi, ya,
Boleh jadi ya. Salah satu faktornya itu mungkin ada sesuatu yang haram yang kita berikan kepada mereka. Baik itu haram secara dzatiyah atau haram secara hukmiyah. Secara dzatiyah adalah haram ya, secara zatnya barangnya memang haram. Tapi kalau ini sih jarang ya. Manusia orang beriman jarang lah makan makanan yang jelas-jelas haram, bab satu ular, tekek, nggak mungkin lah makan kayak ini ya. Terus minumnya khamr, nggak akan mungkin lah. Tapi hukmiyah, secara hukmiyah dihukumi haram karena cara mendapatkannya yang haram. Nah ini yang banyak diantara kita ini yang tidak selektif di situ, sehingga itu akan mempengaruhi jiwa karakter daripada anak itu. Coba kalau itu terus mulai cilik dipuakani haram terus ya, atau mukhalaqah bil haram, ya rezeki halal tapi si ono kecampuran subah-subah titik-titik sing haram-haram itu ya, itu mulai cilik, itu mulai bayi seperti itu ya, sampai balik ya jadinya anak seperti itu ya. Itu ditegaskan oleh para ulama demikian, hadirin jamaah rahmatullah. Makanya perlunya kita itu memberikan makanan yang halal. Perintahnya halalan toyiban, halal secara zatnya, toyib secara mendapatkannya ya. Kemudian yang ketiga, supaya kita mendapatkan generasi yang qurratu a'yun tadi ya, tipe yang pertama ini yaitu pendidikan ini ya. Pendidikan yang terbaik itu apa? Suri tauladan. Nah itu pendidikan yang terbaik, suri tauladan. Nah kalau kita ingin menjadikan anak-anak baik tapi suri tauladannya nggak baik, nggak bisa ya. Kita sendiri yang harus menjadi suri tauladan. Kita ingin anak-anak kita cinta Al-Quran, yo dudukno di ngarepe anak-anak kalau kita ini sregep maca Quran dulu ya. Kita pingin anak-anak itu rajin sholat, ya dudukno kalau kita ini rajin sholat ya. Dulu para salafus soleh itu, ini bisa dipraktekkan ibu-ibu, para salafus soleh itu ya, mereka kalau sholat malam itu banyak yang gendong anaknya yang masih bayi, walaupun kan enggak, ini sholat sunnah dan anak itu tidak ada kewajiban untuk sholat, tapi apa, mereka menggendongnya ini, sholat sambil gendong, atau kalau enggak ditaruh di sampingnya, sekedar supaya anaknya tahu lah bapak itu senengane tangi bengi untuk sholat. Bahkan kalau berdoa itu dikeraskan sampai anaknya balik ya. Begitu balik anaknya sudah mengikuti orang tuanya secara otomatis. Kenapa? Karena setiap pagi dibangunkan sama bapaknya, hanya sekedar supaya dia melihat, walaupun nggak sholat nggak apa-apa, dibangunkan, bangun ikut bapak sholat ya, taruh di samping, dia mau tidur lagi nggak apa-apa, tapi dia tahu kalau bapaknya itu beranjak untuk sholat. Terus bunganya dibantu, ya Allah jadikan anak-anak saya ini, dia tahu, sehingga dia paham, oh ya bapakku itu menginginkan saya untuk jadi orang yang seperti ini rupanya, dan itu dibaca doa setiap hari sampai sekian tahun ibu-ibu, dia mencerna itu. Makanya keturunan zaman dulu itu ya, kecil-kecil itu sudah hafal Al-Quran ibu-ibu. Karena itu tadi, pendidikan yang terbaik itu adalah suri tauladan ya. Nah sekarang ini banyak kan orang tua itu sibuk sendiri ya, sing suaminya ke sana, sing istrinya ke sana ya, sepodo gak ketemune, anake diemong TikTok, diemong Instagram, diemong YouTube. Jadi ini ya model Instagram, model YouTube, model. Nah, lihat sing didelok drama Korea akeh nangis, makanya arek sakniki lemah ya jiwanya, kakean nangis. Apalagi waktu kecil dicekoki dengan lagu yang membuat anak-anak itu mentalnya jadi gak kuat. Meletus balon hijau dor hatiku sangat, masya Allah, mek meletus balon hijau ibu-ibu, ngene kok sampai sangat kacau lebay ya.
Makanya hari saiki ku gak pati kuat mentalnya lah, gara-gara mek meletus balon hijau kok ya. Bukan hanya kacau tapi sangat kacau. Harusnya kan meletus balon hijau dor gak apa-apa le tuku meneh, bapakmu sugih lah ngono ta. Cek kuat mentalnya ya. Enggak, hatiku sangat kacau. Ya sudah kacau tenan. Makanya harus saya titik-titik bunuh diri titik-titik ini ya gara-gara balon hijau itu tadi. Makanya yang diomel oleh itu haram hukumnya kalau nyanyi ya. Walaupun di sekolah ini apa namanya diajarkan, misalnya saya TK diajarkan mulai gak oleh dinyanyi no ya, di sini kamu garai mentalnya lemah sebenarnya. Jadi gitu ya, pendidikan itu ya apa namanya role model yang kita yang menjadi modelnya. Kemudian yang keempat yaitu kita carikan teman lingkungan yang baik ya. Itu kalau kita ingin zuriyah yang qurrata a'yun, lingkungannya juga baik ibu-ibu. Terkadang anak itu sudah dididik di rumah api, metu ketemu konco berubah ya, akan mengikuti teman-temannya. Koncone seneng meso ya mali seneng meso, koncone seneng tangtung-tangtung ya mulai tangtung-tangtung ibu-ibu ya. Kenapa? Wallahu alam ya. Kebaikan dengan keburukan itu lebih cepat menyebarnya itu keburukan ya. Wallahu alam kenapa kok demikian ya. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala itu wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dalam surat Al-Isra. Katakan Muhammad wa qul ja'al haqqu ya, kalau yang benar itu sudah datang, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, maka yang batil-batil itu akan musnah ya. Kenapa? Karena memang batil itu awalnya tidak ada ibu-ibu ya. Allah itu dari dulu menciptakan ketaatan. Gara-gara gak taat itu siapa? Iblis. Awalnya taat iblis itu. Gak pernah Allah menciptakan keburukan itu, enggak. Allah menciptakan kebaikan. Makanya semua makhluknya pada saat itu taat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara iblis malah ada ketidaktaatan. Si Cito ini terus mempengaruhi keturunan manusia ya. Ada yang terpengaruh, ada yang tidak. Akhirnya sekarang menjadi dua, ono sing muslim, ada yang beriman, ada yang kafir. Akhirnya itu asalnya ya. Nah jadi kita perlu untuk memberikan bi'ah, lingkungan ya. Makanya jenengan itu bersyukur itu. Lingkungan panjenengan ini Masya Allah luar biasa, ibu-ibu pengajian ya. Sehingga kalau pulang ke rumah misalnya bercampur lagi dengan tetangga, dengan ini tercampur dengan debu-debu ya kan, kotor nyeblung nang got barang misalnya, tapi nanti begitu ketemu ambil ngaji hati, dibersihkan lagi hatinya, dicas lagi. Itu Masya Allah luar biasa. Coba lingkungan panjenengan naudzubillah ya, sing seneng dugem marengono apa senengane nyanyi-nyanyi di karaoke misalnya, nah sudah isinya mes ngono-ngono tok itu ya. Nah ini ya, jadi lingkungan itu penting untuk anak-anak kita. Makanya kenapa harus di pondok dan seterusnya itu ya, gara-gara kita ingin menjadikan anak-anak kita itu lingkungannya, bi'ahnya itu yang baik. Yang terakhir adalah doa ya, doa kepada Allah SWT supaya kita diberikan keturunan yang qurrata a'yun. Baik, itu adalah model yang pertama. Kemudian ada model yang kedua ibu-ibu ya, model anak yang kedua. Apa itu? Yaitu anak yang menjadi perhiasan dunia. Menjadi perhiasan dunia. Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46 ya, surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu harta dan anak-anak menjadi zinah, menjadi
perhiasan kehidupan di dunia saja. Artinya apa? Artinya ada orang sing bangga nang anake, seneng nang anake, kemana-mana diceritakan keberhasilannya, tapi keberhasilan dunianya saja, ya, akhiratnya tidak mendapatkan faedah sama sekali. Ada orang cerita, wah alhamdulillah anakku iki mari lomba ikut pencarian bakat, akhirnya klebu nang RCTI, lomba nyanyi, lomba nyanyi dibanggakan. Tapi ada orang yang seperti itu, ada juga, ya. Oh, anak saya sukses jadi ini, anak saya sukses jadi ini, saya kerja di ini, saya punya usaha ini. Hanya saja dia bangga dengan prestasi dunia. Begitu ditanya sholat 5 waktu nih piye? Mulai bingung dia, ya. Baca Al-Qur'annya gimana? Apakah berbakti sama orang tuanya dan seterusnya, ya. Nah, ini ada tipe-tipe yang demikian, ibu-ibu. Tentu kita kan nggak pingin kan punya anak yang hanya kita banggakan di dunia saja. Hanya jadi buah bibir di dunia saja kita bangga, anak saya jadi artis, anakku jadi misalnya kepala bagian, anak saya jadi gubernur misalnya, ya, bahkan ya, anak saya jadi ini, jadi ini, tapi kemudian kita lupa bagaimana sholat mereka, bagaimana tilawah mereka, bagaimana zakatnya, bagaimana puasanya, bagaimana bakti atau tidak sama orang tuanya, ya. Saya pernah nyampaikan, ibu-ibu, mungkin saya pernah nyampaikan di sini atau di tempat yang lain, ya. Saya pernah ngisi kajian khusus tentang belajar hitung waris, ya, di daerah Pakisaji, ya. Terus kemudian ada setelah mulai menghitung waris itu kan banyak pertanyaan, ya. Nah, kemudian ada satu kasus itu, ibu-ibu, ya, gara-garanya apa? Dia suami istri lama nggak duwe anak, terus ngangkat anak, ceritanya kan gitu, ya, ngangkat anak. Terus setelah ngangkat anak, qadarullah Allah memberikan dia 2 anak. Anaknya ini sukses kabeh, ibu. Yang satu kerja di perusahaan luar negeri yang ada di Jakarta, wis gajine wis M lah misalnya. Kemudian yang kedua itu pokoknya di Bogor itu, pokoknya sukses kabeh lah anaknya. Dia bangga itu dulunya, ya. Tapi begitu anak-anaknya ini sukses, itu tidak pernah ada yang mengunjungi orang tuanya. Kadang hari raya pun juga tidak sempat mengunjungi, karena perusahaan asing gak ngerti riyoyo, ibu-ibu, ya. Pokoknya kerja ya kerja, ya. Apalagi perusahaan asingnya itu milik orang-orang yang notabene komunis, ya, bukan orang yang beragama, sehingga mereka sing penting cuan terus, wis, ya. Sehingga di teleponnya wah saya masih ada di Beijing, saya masih ada di sini ngurusin bisnis ini dan seterusnya, gitu. Nelongso orang tua ini, ya. Akhirnya yang setiap hari ngerawat dia itu justru anak angkatnya, kan ceritanya gitu. Setelah itu begitu suaminya meninggal dunia, harta warisannya kabeh dikekno nang anak angkatnya, karena anak angkatnya ini yang ngerawat dia. Setelah itu ibunya meninggal dunia juga, wis kabeh plek nang anak angkatnya. Lah waktu itu ada tanah berapa gitu, ya, yang agak masuk. Awalnya 2 anaknya ini gak ngereken, tanah itu dikasihkan ke anak angkatnya, ya, karena dianggap sakmune duit wis luwih akeh gitu, ya. Tapi begitu di samping-sampingnya dipakai perumahan, tanahnya jadi mahal, rebutan aku sing loro ini, Bu. Ya, kono anak angkat harusnya nggak berhak mendapatkan ini, terus kadung sertifikat. Wah, waktu saya ngasih itu curhat dia. Bagaimana solusinya kayak gini ini? Ayo ya, Bu. Ya solusinya yang pengadilan mau sertifikat, ya gitu, ya. Ya solusinya yang pengadilan. Ya, gimana? Ya. Nah, kayak gini ini loh, Bu. Ada orang-orang yang bangga punya anak yang seperti itu, ya bangga. Tapi hanya kepentingan dunia saja. Begitu orang tuanya meninggal dunia, sing diribut yang bukan ya apa carane ngerawat wong tuane, tapi ngerebutkan harta warisan. Tentu kita nggak pingin itu. Itu sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi itu, Ibu. Ya. Dengan kita mempelajari kayak gini ini kan berarti menjadikan diri kita ini waspada, kan? Jangan sampai anak saya hanya sekedar menjadi perhiasan dunia. Jangan sampai kita hari ini bangga, wah anakku sisong ini, wah anakku sisong ini, ya. Tapi sholat lepas, ya. Kemudian ini lepas, jangan sampai, ya. Masih ada waktu, ibu-ibu.
Kecuali kalau kita sudah nuturi ya, sudah nasihati, sudah ngasih contoh, sudah ini ternyata anaknya masih saja seperti ini, sudah kembalikan kepada Allah. Memang hidayah bukan milik kita. Kita hanya sekedar mendidik mereka dengan cara yang baik. Tapi ya dengan cara tadi itu, Bu, mempersiapkan kedua orang tuanya ya, kemudian memberikan dia makanan yang halal ya, kemudian mendidiknya dengan suri tauladan yang terbaik, carikan bi'ah yang baik lingkungannya ya, kemudian terakhir adalah doanya ya. Kemudian tipe yang ketiga ada anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Kira-kira ini ada apa enggak, Bu? Anak tapi jadi musuh orang tuanya. Ada ya? Ya mudah-mudahan bukan di sini ya. Ada, Bu. Kanan itu jadi musuhnya bapaknya sendiri ya, Nabi padahal itu ya. Jadi musuh itu. Surat At-Taghabun ayat 14 ya. Surat At-Taghabun ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu nanti ada yang menjadi musuh bagimu, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kepada mereka. Loh, itu Allah sudah sebutkan itu. Ada potensi anak itu menjadi musuh bagi orang tuanya, Ibu. Maka kita mesti hati-hati ya, jangan sampai anak-anak kita menjadi musuh ya. Dua anak jadi musuh orang tuanya itu ya nggak ada kebahagiaan, Ibu. Nggak ada kebahagiaan. Kalau tadi masih nyaman ya, masih ada lah yang dibanggakan, walaupun di akhiratnya ya nelongso juga ya, yang jadi perhiasan dunia itu loh ya, si ono plus lah, plusnya sih bisa dibanggakan mek dunyoto, akhirnya nggak dapat. Tapi ya kalau yang terbaik ya memang qurrata'yun ya. Tapi daripada anak menjadi musuh tambah nggak ada apa-apanya, ini malah dibanggakan nggak ada, tapi ngeriwui wong tua ini terus karena dia menjadi musuh orang tuanya. Bahkan kadang-kadang orang tuanya beriman, anaknya malah tidak beriman ya. Mungkin saya juga pernah cerita, Ibu, waktu saya masih di Kalimantan ya, juga dakwah di Kalimantan Barat. Waktu itu perjalanan ke daerah Ngabang kalau tidak salah ya, Ngabang, insyaallah saya ingatnya Ngabang. Jadi ketika di daerah Ngabang itu, hadirin jamaah rahmat Allah, saya dengan driver itu ya, itu lewat sebuah, mohon maaf ya, ini melewati gereja gitulah ya. Terus di gereja itu kok rame, ono sing kuplukan, ono sing ini loh, ini ada apa ini gitu ya. Karena penasaran, saya melok mampir. Lah alhamdulillah pas waktu itu saya pakai kelambi batik ya, kemudian ya celana, terus pakai sepatu. Dan di situ banyak yang kayak kelambi batik, yang kayak koko ya, masuk itu. Ternyata apa, Ibu-ibu, terjadi begitu saya masuk ke dalam ruangan gereja itu, terjadilah pernikahan, Ibu-ibu. Satu yang perempuan ini anaknya Pak Haji bla 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 disebutkan namanya, menikah dengan seorang laki-laki yang Nasrani ya. Terus dinikahkan di gereja. Terus aku mikir, ya opo perasaan wong tua ini. Padahal orang tuanya masuk ke situ itu loh ya, pakai peci putih, Ibu-ibu. Ya opo mosok ngadep di altar yang belakangnya gambare wong muda dipalang itu ya. Terus di bawahnya kumpulan putih gitu loh ya. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Nah ini kan terus saya tanya, kenapa kok seperti ini pada tetangganya? Korban jatuh cinta ya. Makan tuh cinta ya, sampai merelakan agama. Dan apalagi anak zaman sekarang, Ibu-ibu ya. Beberapa waktu yang lalu khutbah saya selalu menyinggung masalah ini tentang agnostik. Agnostik sekarang ini penyakit yang menghinggapi anak-anak muda hari ini adalah agnostik. Agnostik itu ada dua, ada agnostik teistik dan agnostik ateistik. Agnostik itu adalah dia menganggap bahwa semuanya itu sama saja
Ya, semuanya itu sama saja. Jadi bagi mereka agama itu kabeh padha wae. Ya, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, betul nggak ada. Semuanya sama. Makanya anak-anak zaman sekarang itu nggak peduli terhadap agamanya. Ya, kon agama itu sembuh bisa Islam ya Kristen ya super sakar pula nggak gitu. Ini bahaya nih Bu. Ya, sekitar ada berdasarkan penelitian ya ada sekitar 1757 anak muda Indonesia yang mendaftarkan dirinya di situs ataisensus.com yang dikelola oleh orang-orang Australia. Anak muda semuanya 1757. Iki lek kemudian nanti jadi anggota dewan atau jadi wakil presiden atau terus jadi presiden kira-kira yang apa? Orang-orang yang ateis ini. Kan itu ngeri itu. Dan sekarang itu seperti itu. TikTok itu begitu saya mencoba untuk masuk ke dunia TikTok ya, ke dunia media sosial, ternyata banyak orang-orang yang bangga itu, anak-anak yang bangga seperti itu juga banyak ternyata hari ini. Maka kita harus betul-betul protektif betul kepada generasi kita hari ini, hadirin jamaah rahmat Allah. Apalagi anak-anak kita hari ini itu nggak mau sing ribet-ribet kan. Anak zaman sekarang itu kan maunya yang instan. Gara-gara kita itu belikan mereka itu juga instan, nggak cuma mie yang instan Bu ya. Minuman yo instan ya. Wegang gawe kopi ya digawekno sasetan ono ya, kalau nggak sasetan nggak gelem ya wis ono kap-kapan ya, sudah ada zaman sekarang ya. Apapun instan sekarang ya, semuanya pingin serba ini. Lah karena nggak suka berpikir ruwet itu, makanya apa yang mereka lihat itu langsung dicerna begitu saja. Gak kemudian melalui pemikiran yang panjang, benarkah ini, kemudian mencari sumber yang lainnya, meng-cross check dan seterusnya, nggak ada hari ini Bu. Pokoknya ketok itu menurut akal mereka bener terus sudah ya. Ini bahaya itu, terus meningkat agnostik ini. Lah agnostik itu ada yang teis, ada yang ateis Ibu. Kalau ateis jelas dia sudah wis gak percaya, agama gak percaya Tuhan, apalagi sudah gak percaya. Tapi ada yang agnostik teis, dia masih percaya terhadap adanya Tuhan. Tapi lah ditakoni Tuhanmu sapa? Gak jelas. Pokoknya ono Tuhan. Sapa Tuhan? Pokoknya ono Tuhan. Ya. Kenapa? Ya pokoknya dia percaya semua Tuhan lah. Iki ya Tuhan, iki ya Tuhan, iki ya Tuhan, ya Tuhan itu. Ini bahaya hadirin jamaah hari ini. Iki lah sampai mengenai orang-orang yang soleh terus anak-anaknya seperti ini menjadi musuh betul ini nanti di akhirat. Nggak ada di akhirat, di dunia sudah jadi musuh itu. Ya. Nah itulah pentingnya kenapa kita tadi memilihkan bi'ah itu tadi, termasuk bi'ah di dunia maya. Hari ini kita hanya konsentrasi kita di dunia nyata, padahal interaksi mereka di dunia nyata itu cuma sekian persen hari ini Ibu-ibu. Lebih banyak mereka itu aktivitasnya di dunia maya hari ini. Jangankan anak-anak, kita sendiri juga gitu kadang-kadang ya. Lebih banyak aktivitas kita di dunia maya. Wong kadang-kadang kumpul, kita janjian bukber ya, oke ngumpul di sana ngenteni maghrib, itu bukan ngobrol kayak anak zaman dulu waktu belum ada HP. Saiki padha nyekel HP dewe-dewe jenenge ketemuan tapi orang ketemu akhirnya ya. Ayo reuni ya. Acaranya adalah bukber, ngumpul plek di sak meja makan. Tapi ini dewe-dewe lah ya. Sampai kadang-kadang saya mikir iki pertemuan model opo ini ya. Jadi kalau saya itu kalau diajak pertemuan dengan satu syarat, nanti HP dikumpulno di tengah-tengah ya aku ngono. Ya. Terus ngobrol kayak kita waktu zaman SMA dulu waktu masih belum ada HP, wis ilo-iloan ora apa-apa wis gitu ya. Nah, ketika kita memahami bahwa sekarang ini anak-anak lebih banyak di dunia maya, maka kita carikan juga lingkungan dunia maya yang baik. Bagaimana? Ya kontrol kita, hadirin jamaah rahmat Allah. Kontrol kita, ya. Anak-anak saya itu HP itu semuanya emailnya adalah email saya, Ibu-ibu. Jadi apapun yang mereka buka saya bisa lihat di HP saya. Ya, walaupun HP-nya beda. Tapi sehingga buka emailnya itu, Google-nya itu adalah email saya. Sehingga mereka download, mereka buka, semuanya tampil di Google saya. Ya, walaupun saya nggak pernah buka itu ya. Tiba-tiba loh, ya itu nggak tahu buka ini sih. Nah, ini ketoro ini.
sing gawe HP iki berarti ndelok iki. Ya gitu jadi caranya. Terus kemudian ditanya, kamu tadi buka ini ya, judulnya ini. Oh iya, apa isinya? Setelah saya buka, kok isinya ono ini? Gak bagus itu, gini. Nah gitu. Orang tuh harus respect itu hari ini. Kalau nggak gitu nggak bisa, ya. Jangan-jangan nanti mereka kelihatannya baik, ya secara style, penampilan baik, tapi sebenarnya dia sudah mengembara kemana-mana itu. Ya. Hari ini demikian itu. Ya fenomenanya seperti itu. Makanya kita mesti hati-hati ini ya, jangan sampai anak-anak kita itu menjadi musuh bagi orang tuanya ya. Makanya kalau dulu ketika kami di Ma'had itu ya, kami masih ingat betul ya, ustadz-ustadz kami dulu itu menyampaikan kalau antum nanti ditakdirkan oleh Allah menjadi dai yang menyampaikan ilmu-ilmu Allah, maka yang harus beres dulu itu adalah rumah tangga ya. Harus beres dulu rumah tangga, anak istri itu beres dulu ya, baru menyampaikan. Kenapa? Jangan sampai antum menjadi pendakwah tapi anaknya menjadi musuh dakwah, habis nama orang tua pada saat itu ya, harus selesai. Tapi ini tidak hanya untuk dai saja ibu-ibu, tapi kita semuanya ya. Jangan sampai kemudian kita punya anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya ya. Kemudian tipe yang keempat, ada anak yang nanti menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang tuanya. Itu disebutkan tetap di surat At-Taghabun tapi ayat yang ke-15. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu menjadi fitnah ya. Harta itu bisa jadi fitnah, anak ya bisa jadi fitnah ya. Bagaimana anak menjadi fitnah? Ini menjadi ujian, menjadi cobaan terus bagi orang tuanya. Nggak ada yang dibanggakan sudah. Dunia yang nggak ada yang dibanggakan, akhiratnya yang nggak ada yang dibanggakan. Ya, segeruwegetno ya. Di sekolah no bala-balik wong tuane dicelui ya nang sekolahannya. Sing anake mencolot pager, sing apalah macam-macam lah. Prestasinya apa? Nggak ada. Ya, nggak ada. Jari wong Jawa dicelup gak teles, diokol gak kobong, didol gak payu. Ya, waterproof kata anak-anak zaman sekarang bu, waterproof ya. Jadi gak tembus sama sekali sudah. Ini ada anak yang menjadi fitnah. Mungkin kita juga melihat fenomena di lapangan, di masyarakat kita. Mungkin ada anak-anak yang menjadi fitnah orang tuanya ya. Seorang tuanya sudah berupaya mati-matian, anaknya gudo ya, menghabiskan hartanya dengan cara ini dan seterusnya ya. Kemudian hadirin jamaah rahmati Allah, yang terakhir model yang kelima, ada anak yang senantiasa menjadi penghalang dan melalaikan ibadah orang tuanya ya, menjadi penghalang dan melalaikan ibadah orang tuanya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Ya. Wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan kamu jadikan harta-hartamu dan anak-anakmu itu ya melalaikan kamu an zikrillah, dari berzikir kepada Allah ya. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, barang siapa yang melakukan demikian itu maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ada anak, makanya ibu-ibu di dalam syariat Islam itu ya, di dalam syariat Islam itu nggak ada yang namanya rukhsah boleh meninggalkan sholat gara-gara anak nangis, gara-gara anak rewel, nggak ada itu ya. Anak rewel selagi dia tidak membahayakan gak popo, tinggal sholat saja, gak galek mati ya. Manusia memuangi gak apa-apa, tinggal sholat aja ya. Nah, cuman sholatnya
yang takhfif, yang ringan ya. Jangan sholatnya terus maca surat Al-Baqarah dari alif lam mim sampai entek. Nyiksa itu jenenge ya. Ya yang takhfif saja, yang ringan-ringan saja, yang penting tumak nina kan gitu ya. Bahkan ibu-ibu, seorang ibu atau seorang ayah boleh sholat sambil gendong anaknya loh. Ya. Itu tujuannya supaya apa? Supaya anak tidak sampai menghalangi orang tuanya untuk sholat atau ibadah. Masya Allah, saya ini punya tetangga sampai hari ini orang itu menyesalnya luar biasa ibu-ibu ya. Dia nangis itu menyesal karena dulu itu dia punya uang sebenarnya ibu-ibu ya, punya uang yang sudah cukup untuk dipakai untuk bayar haji ya, untuk dapat porsi itu dulu kan berapa, 25 juta kalau tidak salah ya. Nah ya 25 ya, dia sebenarnya sudah punya itu Bu. Itu tahun 2005 kalau nggak salah. Padahal kalau saya ingat-ingat kalau 2005 itu daftar tahun ini berangkat loh. Belum ada. Iya, yang sampai sekarang 16 tahun itu ya. Berapa sekarang? Waduh, 20 ada yang 30 kan, Masya Allah ya. Muka ini. Nah, dia itu dulu punya uang segitu 25 untuk bisa didaftarkan supaya nanti bisa enggak 25, pokoknya dia punya uang yang kalau didaftarkan itu bisa dapat porsi gitu loh. Tinggal nanti pelunasannya saja gitu ya. Nah, ternyata anaknya gudo ibu-ibu. Ya, anak yang gudo sing jarine dia pengen usaha ternak ayam waktu itu. Akhirnya uang ini dipinjam dulu tanpa sepengetahuan orang tuanya, kan gitu ceritanya ya. Dipinjam terus akhirnya dibuka punya usaha, terus ngomong nang ibu, uangnya saya pinjam dulu kayak usaha, nanti lek wis sukses tak sauri gaji sampean. Nah gitu ya, wis tak lungo-lungo. Ya gitu bahasanya. Ternyata ayamnya bangkrut, ditipu sama temannya, ceritanya gitu. Oh itu nelongsone sampai hari ini Bu, karena ngelumpuno duit kayak gitu lagi sudah tidak bisa lagi di hari ini. Ya itu menyesalnya luar biasa. Loh ternyata ada anak yang menghalangi orang untuk ibadah ternyata itu. Ya. Saya dulu itu rodok angel gitu memahami firman Allah ini rodok angel. Iya tak ono tak. Anak itu menghalangi orang tuanya, bukan karena itu malah seneng kalau orang tuanya itu ibadah. Nyatanya tidak ya Ibu. Ya karena dulu waktu mempelajari ini kita semua di pondok Bu. Ya, satu circle, arek podo kabeh. Begitu kita balik ke kampung, di kampung itu modelnya macam-macam, baru kita paham, oh iya ternyata ono ya model kayak gini ini ya. Nah gitu ya. Nah tentu kita tidak menginginkan kan seperti ini. Makanya nanti kalau jenengan punya anak, yang anak panjenengan itu punya anak lagi ya, itu sampaikan saja, gak popo nduk ya, anakmu nangis gak popo, tetap sholat saja, jangan kemudian meninggalkan sholat dikodok dan macam-macam gara-gara anak nangis ya. Kamu bisa gendong, syaratnya caranya apa? Ganti popok disik sing suci ya, diganti dulu popoknya yang suci, terus digendong. Lu terus kalau di tengah-tengah dia pup atau itu sudah makfu, sudah itu. Yang penting awalnya tetap suci, sholatnya tetap sah, toh tidak mengenai tubuhnya, kan seperti itu ya. Nangis gak apa-apa, geru-geru gak apa-apa ya. Titipkan sama Allah, ya Allah saya mau menghadap kepadamu ya Allah, tapi makhlukmu satu ini sedang nangis, saya titipkan hari ini kepadamu supaya saya tetap bisa menyembahmu ya Allah. Insya Allah ditolong sama Allah itu ya. Seperti itu, ojo kemudian jadi alasan opo gak sholat lah anakku rewel misalnya, turun tak dulang, turun ini, akhirnya meninggalkan sholat. Bahaya ini ya. Jangan sampai anak kita menjadi ya anak yang menghalangi kita untuk beribadah ya. Itu 5 tipe anak ya, hadirin jamaah rahmati Allah. Kemudian apa makna qurratu ayun itu? Qurratu ayun di sini disebutkan bahwa secara bahasa, kalau secara bahasa itu dari kata qarra. Qarra itu artinya sejuk, tenang. Ya. Iya, sejuk atau tenang. Sehingga kalau di dalam istilah
makna qurrata ayun itu apa? Ma yusarru bihi al-ainu wal qalbu. Apa yang menjadikan mata kita menjadi tenang, sejuk, dan hati kita juga tenang. Kita punya anak, Bu, ya, terus pergi. Kalau hati kita bisa tenang, tenang itu masalah ibadahnya dan seterusnya, berarti anak kita sudah jadi qurratu ayun itu. Tapi lek pergi terus engko ndek kono, wah misalnya gitu, berarti kita belum berhasil itu menjadikan anak qurratu ayun. Karena ini ada kejadian nyata ini, Ibu, ya. Kejadian nyata. Saya punya kajian majelis taklim seperti ini di Singosari. Ya, setelah ngaji taklim seperti ini, itu ada ibu yang datang kepada saya. Ya, setelah pengajian, Ustaz, saya minta waktunya, boleh? Boleh, silakan, ya. Saya free hari ini. Nah, kemudian dia cerita, saya itu punya anak, mulai dari kecil itu sudah saya sekolahkan di min dia menyebutkan sekolahnya. Terus MTS-nya juga gitu yang negeri, sampai MA-nya juga di negeri, Ibu. Secara otomatis dari kecil kan harus agama, ya, wis jilbaban, perempuan ini. Terus tes lulus kuliah di UI, berangkatlah dia ke Jakarta dengan temannya yang sama-sama satu kampung, satu komplek. Dia tinggalnya di komplek perumahan, ya. Yang anaknya ini sekolahnya negeri, SMA-nya SMA negeri, mulai dari cilik memang negeri semuanya, ya, bukan MTS, ya, bukan MA. Nah, wis berangkatlah mereka ke sana, ke Jakarta, dicarikan kosnya macam-macam, selesai pulanglah orang tuanya. Kurang lebih 6 atau 8 bulan berikutnya, iseng-iseng ibunya ini lihat Instagram, ibu-ibu. Lah kok Instagram ini lewat Instagramnya anaknya, tetangganya tadi yang berangkat bareng anaknya dia itu. Di situ ada fotonya anaknya sudah pakai tank top, ibu. Padahal budal si jilbaban, mulai cilik di kongkon jilbaban, ya. Budal nang Jakarta cuma dalam waktu 6 atau 8 bulan saja berubah drastis pakaiannya, wis tank topan tok. Dan itu difoto di tempat terbuka, ya. Kayak di pasar kayak apa gitu dia nyebutnya. Pokoknya di belakangnya banyak orang kayak di mall gitu, ya. Dia difoto, diunggah di Instagram temannya. Kalau di Instagramnya dia nggak ada, ya. Dalam kondisi tank topan, nggak jilbaban, ya. Itu cerita sama saya sampai nangis-nangis, ya. Ya gimana nggak nangis, Bu? Sudah dididik dengan sebaik-baiknya seperti itu. Saya bilang mungkin dalam pendidikan ada yang kurang, ibu-ibu. Ya, saya bilang gitu, bukan salah, bukan. Karena jenengan sudah sampaikan mulai dari min, MTSN sampai itu sudah bagus itu. Lingkungannya juga bagus insya Allah. Cuman mungkin ada satu yang kurang ini. Apa? Kurangnya menanamkan akidah kepada anak. Ya, sehingga mereka itu sholat, mereka berjilbab, mereka menutup auratnya itu hanya karena peraturan sekolah, hanya karena takut sama orang tuanya, tapi tidak sampai mendarah daging pada dirinya bahwa ini adalah syariat Allah. Makanya Luqmanul Hakim itu pendidikan pertama yang diajarkan kepada anaknya bukan masalah sholat, bukan masalah zakat, bukan masalah puasa, tapi masalah apa? La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Masalah apa ini, Bu? Akidah, Ibu. Ya, makanya diantara adab menyambut kelahiran bayi itu mengazankan sebelah kanan, mengiqomahkan sebelah kiri, walaupun ikhtilaf ulama, ya. Tapi ulama sebagian ulama berpendapat ini adalah perkara baik, ya, tidak masalah gitu. Dan ini bukan perkara ibadah, Bu. Ya, ini bukan perkara ibadah, ini hanya masalah kebaikan saja. Sehingga orang mengazankan, ini tujuannya apa ini? Mengajarkan tauhid, ibu-ibu, mengajarkan akidah. Makanya mulai dari kecil itu anak-anak kita itu harusnya kita tanamkan akidah dulu, bukan syariat dulu, ya. Kita ini kadang-kadang kebalik, syariat dhisik. Ayo nak sholat, ayo nak ngini, ayo ngini, tapi tidak diberikan pemahaman sholat itu untuk siapa, terus siapanya ini siapa, gitu loh. Kamu ini sholat untuk Allah, tapi kita nggak jelaskan Allah itu siapa. Nah gitu. Nah itu kita harus tanamkan dulu itu, hadirin jamaah hormati Allah. Kalau kita punya anak itu kita tanamkan dulu Allah, Allah, Allah terus itu sampai lisan mereka itu terbiasa dengan mengucapkan Allah, sembarang kali itu Allah. Sampai kalau mereka minta itu minta kepada Allah, sampai mereka paham bahwa kamu melakukan apapun itu Allah tahu, nak, walaupun bapakmu nggak tahu, ibumu nggak tahu, gurumu nggak tahu, teman-temanmu nggak tahu, tapi Allah tetap tahu. Nah, itu sampai seperti itu, dan itu pelajaran sampai balik, ibu-ibu.
Makanya kewajiban umat Islam itu tandanya ketika sudah balik. Anak ini wajib sholat, wajib poso, wajib zakat, wajib aurat dan seterusnya, itu ketika sudah balik, bukan mulai dari bayi. Walaupun anak TK gak jilbaban, bagi saya tidak masalah itu. Wong sik durung wajib kok memang, ya. Tapi kalau dia mau jilbaban itu bagus, ya. Tapi ojo kemudian memandang rendah kepada anak. Arek wis sakmono kok sik soalan cekak ae misalnya. Ya enggak apa-apa, memang belum balik, belum tamyiz juga, ya. Nah, tapi yang penting adalah penanaman akidahnya terlebih dahulu, ya. Setelah akidah baru kita tanamkan bu syariatnya. Insya Allah nanti sholat dia paham bahwa sholat ini untuk Allah. Terus gak usah dikongkon ngambil orang tuanya, berangkat sendiri. Anak-anak itu kalau sudah paham dia sholat itu untuk apa dan dia paham lek gak sholat duso itu nggak rai ngene. Lek ngene kok uripku malah koyo ngene. Nah, itu sudah tahu dia, otomatis insya Allah. Jenengan tinggal sholat dewi itu. Ya, paling sing angel subuh tok iku, ya, sing bangun itu. Ya, karena kadang-kadang kita pun juga rodok saakenan, ya. Subuh saat tas turu macam-macam itu, ya. Tapi subuh tok, tapi yang lainnya insya Allah mudah itu. Kalau sudah kita tanamkan, ya, baru kemudian kita kenalkan. Memang di usia 7 tahun itu kan oleh Rasulullah baru suruh apa? Ngajarkan sholatnya, baru kita ajarkan, ya, titik-titik poso iku ngene le. Ya mulai TK nggak apa-apa lah kita ajarkan puasa, tapi kita juga tanamkan bahwa puasa itu untuk siapa? Siapa itu siapa? Nah, ngono, ya. Siapa? Untuk siapa? Untuk Allah. Lah Allah itu siapa? Nah, itu kita jelaskan. Allah itu yang ngekei kamu urip ngene iki, yang ngasih kamu ini, yang ini dan seterusnya. Kalau sudah seperti ini, insya Allah, ya, akidah kalau sudah tertanam, namanya akidah itu pondasi, Ibu. Syariat itu yang ini, tiang-tiangnya ini loh. Tiang-tiang ini tetap nggak akan bisa berdiri kalau pondasinya tidak kuat, ya. Makanya kenapa banyak anak-anak sekolah zaman sekarang ini sing gak sholat, sing gak ini, padahal ben cilikane yo gelek pujian nang masjid barang yo ini macam-macam, ya. Tapi kenapa begitu? Ya karena apa? Pondasinya masih belum kuat. Tapi lah pondasinya kuat, ibu-ibu, walaupun bangunan itu ono retak-retaknya, insya Allah gampang didandani, kembali itu. Namanya anak muda itu kadang-kadang ibu, ya, kadang-kadang itu ya ono salah jalannya juga karena teman. Tapi insya Allah kalau pondasinya kuat, balik itu nanti, balik itu banyak itu contohnya sudah, ya. Tapi kalau pondasi dari awal saja nggak kuat, ya nggak balik temenan lo, ya, ucul tenanan itu, ya. Nah, maka ini menjadi PR besar buat kita, karena ini tanggung jawab kita yang terbesar ya di sini kan, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Tanggung jawab kita yang terbesar kan di sini. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu tanggung jawab kita terbesar sebagai orang tua itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu perintahnya gimana itu? Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu loh, ya. Ini tanggung jawab ini dari api neraka. Artinya apa? Kita harus memastikan anak dan diri kita itu gak nyemplung neraka. Kan berat ini. Makanya dulu salafus soleh itu, ya, para nabi, para sahabat itu ketika mereka meninggal dunia ini, itu memastikan mata buduna min ba'di. Kamu nanti nyembah siapa setelah saya meninggal dunia? Oh, tetap nyembah Allah. Ya sudah, rela dia meninggal dunia. Sekarang kan enggak, ya, nanti mati engko ya warisanku sing kono, ku kon mangan opo rek aku mati. Nah, ini bahaya ini kalau seperti ini, ya. Nah, kita tanamkan kepada mereka itu adalah apa? Akidah yang kuat. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah menjadi kurrota ayun, ibu-ibu. Kita meninggal dunia, ono sing ngirimi dungo, ono sing setiap gerakan mereka sholat kita mendapatkan pahala, setiap bacaan Al-Quran mereka, walaupun gak usah khususon ila hadrati, gak usah, ya, secara otomatis sudah. Malaikat itu gak mungkin, bu, salah alamat, ya. Ya, lek ayun ting ting, bu, dapat alamat palsu, ya. Lek malaikat gak mungkin alamat palsu, ya. Begitu anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung dapat Alif Lam Mim, 30 ganjaran langsung disetono nang bapak ibu, gitu langsung, gak usah disebutkan namanya, itu secara otomatis sudah. Tapi caranya menjadikan anak qurrata ayun, ya tadi itu, bu, ya, cara mendapatkan qurrata ayun adalah dengan 5 hal itu. Terus sekarang pertanyaannya, lek wis kadung ya nopo? Sekarang wis kadung gimana?
Ini ilmunya baru hari ini Ustaz, saya dapatkan. Lah anak-anakku gede. Ya, anak-anak saya gede wis rabi terus anaknya pisan. Ya anaknya wis gede meneh, artinya cucu saya sudah besar. Ya. Terus bagaimana? Tidak ada kata terlambat, ibu-ibu. Tidak ada kata terlambat. Hari ini pun masih bisa didandani. Ya, hari ini pun masih bisa didandani. Yang penting apa? Satu, panjenengan tetap jaga komunikasi dengan anak. Ojo benci dhisik. Kadang kepada anak wis benci lebih dulu. Ya. Dituturi anak wis gak tak sapa awakmu. Ya tambah gak karu-karuan. Ya. Justru terhadap anak yang seperti ini diberikan perhatian yang lebih harusnya. Iya, dirangkul. Kita diberikan contoh siapa ibu? Diberikan contoh siapa? Keluarganya Nabi siapa? Siapa itu yang disebut Nabi Israel itu loh, Bu? Anaknya Nabi Ishak, Yakub. Ya. Nah, itu beliau itu lebih perhatian kepada siapa? Yusuf saja. Sementara Yusuf ini kan sing api ya. Terlalu diperhatikan sehingga mengabaikan sing gak api ini. Akhirnya jadi apa dia? Jadi musuh kan? Sebenarnya yang harus diperhatikan itu siapa? Yang lebih diperhatikan secara khusus. Yusuf gak api-api tidak supaya jadi bagus. Kita diberikan contoh itu, Bu. Ya, jadi kalau kita punya anak luru 3, 4, 5 misalnya, sing papat api sing siji kok rada begedut, maka yang jadi perhatian khusus kita itu sing rada begedut iki lho. Iki sing bendino didungakno, lek perlu begitu dia tidur dungakno di atas kepalanya itu. Ya. Doakan. Pakai air boleh, disiram-siram ini. Kan itu juga ruqyah juga kan ya. Ruqyah dengan pakai air itu bisa. Walaupun dia sudah menikah misalnya, iki wis rabi tapi tetep ae begedut ae misalnya. Tapi satu rumah dengan jenengan, kesempatan itu. Ya. Begitu dia tidur, ya, misalnya kamarnya nggak dikunci, dungakno di atas kepala. Ya Allah, ya, Zat yang maha membolak-balikan hati, bolakkan hatinya anak hamba ini ya Allah. Dengan tetesan air mata kita terus disebut orang banyu, disiram titik-titik, ojo dibiorongnya tuh Bu, tangi kok ya. Titik-titik ya, lek perlu diraup-raup nong ini ya. Dipiok-piok di kepalanya sini. Insya Allah ibu, insya Allah. Sing penting jangan pernah putus asa sudah. Doa terus dikandani terus nasihat. Ya kalau perlu wis sholat apa durung, mak aku gak wis gede ya, wis tua ya, wis duwe anak. Iya gak apa-apa. Berhenti sholat itu ketika sudah mati. Selama kamu belum mati tak ilingno tetap sholat. Gitu saja ibu. Ya, iki lek wis kadung ya. Tapi kalau kita masih punya anak yang masih kecil, masih digendong, nah ini kesempatannya tadi itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Tapi lek wis kadung ya itu tadi, tidak ada kata terlambat. Tetap jalin komunikasi dengan dia, ingatkan tentang sholatnya, ingatkan tentang bayar zakatnya lek dia sudah mampu, ingatkan tentang puasanya, ingatkan tentang perlunya menutup aurat, pentingnya taat kepada Allah. Yang kedua, doakan terus jangan sampai putus. Kalau ada kesempatan tadi itu Bu, doa yang kemudian kita bisa langsung ke orangnya ya, doakan wong pas turu ditungakno. Kalau pas berkunjung ke rumah panjenengan misalnya nggak satu rumah dengan panjenengan, dia punya rumah sendiri, punya kehidupan sendiri, begitu datang ke rumah panjenengan, jenengan yang buatkan minuman. Dengan membuatkan minuman ini bacakan doa-doa lagi. Rabbana hab lana min azwajina. Terus donga-donga bahasa Indonesia terus banyak lah ya. Pokoknya intinya supaya anak ini menjadi anak yang taat kepada Allah. Minumkan. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah itu tadi bisa merubah anak itu menjadi baik. Ya, ini kalau sudah terlanjur seperti itu bisa ibu-ibu. Ya, insya Allah ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita tidak boleh putus asa. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diberikan zuriyah yang solih solihah semuanya, yang menjadi qurrata ayun dunia akhirat, yang kita nanti bisa kumpul bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami kembalikan. Terima kasih Ustaz. Ibu ada yang ditanyakan? Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini punya keponakan. Ini putri agamanya yang perempuan itu sebelumnya Nasrani. Mulai 1 April kemarin itu dia mu'alaf. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah mu'alaf. Tapi dia hidupnya di lingkungan keluarganya yang Nasrani. Terus jadi keponakan saya itu mau membimbing dia menjadi muslim yang kafah itu kesulitan juga gitu loh, karena dia belum bisa punya rumah sendiri kan, masih kumpul dengan mertuanya. Nah, di lingkungan mertuanya itu semuanya Nasrani. Terus kadang-kadang saja cuma main ke rumah. Sekarang itu banyakan di rumah saya yang di Pareng situ, di Kampung Pareng. Tapi karena saya juga jauh, saya belum bisa membimbing anaknya ini. Terus mohon solusinya gimana ya Ustaz? Khawatir saya gini loh, ponakan saya ini yang laki-laki ini agamanya kurang kuat gitu loh, fondasi agamanya kurang kuat. Nah kalau dia seringnya di sana, nanti jangan-jangan anaknya balik ke Nasrani, terus ponakannya saya ikut ke Nasrani gitu loh ya. Dan saya mengingat pesan almarhum bapak saya, suruh menjaga adik-adik, ponakan-ponakan supaya tetap jadi muslim, jangan ada yang kafir, maksudnya jangan ada yang ikut agamanya orang lain gitu. Gimana Ustaz? Mohon petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Tadi yang memang saya sampaikan ya, bi'ah, lingkungan itu bisa mempengaruhi seseorang ibu-ibu. Apalagi kalau misalnya masih belum kuat ya, secara akidah, secara keimanan belum kuat ya. Nah, solusinya bagaimana solusinya? Ya, solusinya bagaimana? Satu, jenengan tetap harus jaga komunikasi. Keluarganya ya, keluarga muslimnya ini harus tetap menjaga komunikasi. Cara komunikasinya apa? Yaitu tadi, ingatkan ya, nah kamu sudah jadi seorang muslimah, kewajiban seorang muslimah itu adalah taat sama Allah. Allah itu yang sudah memberikan kita semuanya ya. Kemudian apakah kamu sudah sholat? Nah seperti itu ya, terus dijaga. Karena ini kan komunikasi sekarang ini kan lebih mudah ya, dengan cara di WA atau apapun bisa. Kalau perlu keluarga yang lainnya juga memberikan support ibu, jangan pun cuma panjenengan saja, tapi keluarga yang lainnya juga memberikan support, sama-sama bareng-bareng ya. Kemudian kalau perlu diajak video call, pokoknya dia diperhatikan ya. Nanti kalau ada zakat, ada apa misalnya, antarkan dulu ke sana supaya dia merasa bahwa dia mu'alaf itu diperhatikan sama saudara sesama muslimnya ya. Diantar aja nggak apa-apa, apapun selamatan harus apalah, pokoknya didahulukan mereka ini supaya mereka tetap terjaga ya. Siapa tahu kemudian mereka semakin tertarik, terus tanya ya, di mana kalau saya mau belajar agama. Oh itu luar biasa itu ya, carikan aja di daerah sana misalnya, kalau ada majelis taklim, ada apa, bisa. Atau kalau enggak ya ikut streaming dulu misalnya ya. Seperti itu ibu ya. Tapi yang terpenting adalah peran daripada keluarga besarnya untuk senantiasa menjalin komunikasi dengan dia, mengingatkan terus itu ya. Termasuk keponakan yang suaminya tadi ya, yang laki-laki yang kurang itu ya. Itu juga gitu. Kamu sekarang punya kewajiban untuk membimbing istrimu di jalan yang tetap, yaitu jalan Islam itu ya. Itu harus disampaikan terus supaya dia paham bahwa dia punya kewajiban untuk hal yang demikian itu. Ngoten Bu ya. Jadi tetap komunikasi, doa juga jangan sampai terlewatkan. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bicaranya tadi. Yang ingin saya tanyakan tentang tanggung jawab kita di akhirat nanti ya Ustaz ya. Jadi misalkan begini, kita misalkan tadi dijelaskan bahwa memperbaiki diri termasuk keluarga ini tidak ada terlambatnya, tidak terlambatnya. Ketika kita misalkan kita punya anak sampai sudah bercucu ya istilahnya ya, tapi terkadang mereka sholatnya yang sewu mungkin bolong-bolong gitu loh, tapi kita mengingatkan terus, tapi terkadang sampai hari ini masih bolong-bolong, tapi dia sebenarnya dalam ilmu sudah tahu gitu loh ya, jangan jelas, kadang-kadang dia malah bersedekah lebih daripada orang tuanya seperti itu. Itu nanti yang saya tanyakan begini, apakah nanti kita juga kena apa
disab gitu loh tanggung jawabnya. Kalau kita sudah mengingatkan terus sebenarnya sholatnya jangan bolong-bolong gitu, tapi sampai hari itu kadang namanya anak yang saya sudah berkeluarga masih kadang-kadang terlambat, contoh misalkan sholat subuh itu juga masih cerita, dia sudah punya anak-anak yang kecil dan anaknya itu juga sebenarnya juga ngaji dan lain sebagainya gitu lah, ada yang sudah balik, ada yang sudah belum. Tapi saya mungkin sebagai neneknya Yahudinya itu selalu mengingatkan terus, tapi mungkin tidak sesuai dengan Nyun Sewu ya, yang apalagi sampai kafah itu saya kira masih sekian persen seperti itu. Yang salahnya apakah nanti saya juga sama kantongnya misalnya ya dimintai bertanggung jawaban, kamu seperti ini gitu lah. Contohnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diminta pertanggungjawaban adalah orang tua kepada anaknya, ibu-ibu ya. Jadi kalau cucu ya berarti yang menjadi tanggung jawab adalah bapaknya dia gitu ya. Tapi yang penting adalah ketika sudah kita sampaikan, kita sudah mendidiknya dan seterusnya, tapi kemudian anak ini masih seperti itu, ya sudah kita serahkan sama Allah gitu loh. Yang penting yang saya maksud itu adalah kita tidak boleh putus asa. Adapun dia berubah atau tidak, itu sudah urusan hidayah dari Allah gitu nggih. Jadi insya Allah kalau kita sudah berupaya maksimal totalitas ibu-ibu, insya Allah nanti kita tidak akan diminta pertanggungjawaban hal itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup ya, dan waktunya sudah dimaturkan sangat besar. Semoga dibimbing doa. Baik, ibu-ibu, mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit-sakit segera Allah berikan kesembuhan. Allah berikan kesembuhan, yang tidak meninggalkan penyakit yang lainnya. Yang diberikan, yang sekarang ini sedang sempit, mudah-mudahan Allah lapangkan. Yang memiliki hutang-hutang, mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk bisa segera membayar, melunasi hutangnya. Yang mempunyai kehajat, keinginan untuk bisa ibadah di tanah suci, mudah-mudahan Allah segera tunaikan. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya, keturunan kita semuanya, keluarga kita, suami, istri, semuanya menjadi keturunan keluarga yang solih-solihah, selamat dari dunia, fitnah dunia, akhirat, sampai kemudian kita bisa berkumpul kembali di dalam surgamu ya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.